Lama. Jakarta, pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Kabut tipis masih menggantung di antara lapak-lapak yang baru buka. Di sudut pasar, para pedagang menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena teror yang tiap hari datang. Preman-preman bersenjata tajam memungut uang keamanan dengan kekerasan. Tak ada polisi yang berani turun. Semua sudah dibeli atau takut. Hari itu, seseorang baru muncul. Seorang pria berpakaian sipil, jaket hitam lusuh, ransel kecil di punggung, menyusuri lorong pasar. Di wajahnya ada luka lama dan sorot dingin. Namanya, Sersan 1 Arga, Kopassus yang baru pulang dari misi luar negeri. Cuti singkat yang akan dia gunakan untuk membereskan satu hal, membalas dendam pribadi. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, lapak sayur. 3 preman besar mendekati lapak Burini. Mereka menendang keranjang sayur dan menodongkan pisau. Lebih besar dari, mana jatahnya? Bu, jangan pura-pura bego. Tiba-tiba, pisau mereka terpelintir dari tangan. Salah satu preman roboh. Lehernya terkunci kuat. Napasnya lenyap dalam hitungan detik. 2 lainnya coba kabur. Tapi 1 ditarik ke gerobak dan dihantam sampai tak sadar. Yang terakhir diseret ke tengah pasar dan dibanting seperti karung kosong. Arga berdiri tegak. Suaranya tenang. Lebih besar dari, pasar ini bebas mulai hari ini. Siapa yang masih pungli? Gue datengin ke rumahnya. Orang-orang mulai keluar dari balik lapak. Diam. Antara kagum dan takut. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gudang belakang pasar. Preman-preman pasar, sekitar 20 orang, berkumpul setelah mendengar kabar. Mereka tak tahu siapa Arga. Mereka pikir ini cuma orang nekat. Arga tahu mereka akan datang. Dia menyusun jebakan dari barang pasar, kabel listrik, oli bekas, dan pisau daging. Saat mereka menyerbu, satu-satu masuk ke perangkap. Gerakan Arga cepat dan brutal. Dia tak bersenjata, hanya tangan kosong dan teknik tempur yang dia pelajari dari puluhan operasi. 14 orang tumbang dalam 10 menit. Sisanya kabur, tapi Arga mengikuti mereka satu persatu, hingga malam hari. Esok pagi, pasar lama. Tak ada preman yang datang. Para pedagang bisa berdagang dengan tenang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Di dinding pasar, tertulis dengan cat merah. Kalian bukan ditolong tentara. Kalian diajar berdiri sendiri. Arga sudah pergi, tapi namanya akan tetap hidup di antara para pedagang. Sebagai satu orang yang melawan sistem kotor tanpa pamrih. Seorang tentara bayangan. Dengan misinya sendiri. Bribka Dharma Prasetyo adalah seorang polisi yang berdinas di bagian Intel Polda Seruni. Sudah 7 tahun ia menikah dengan Rani, perempuan cerdas dan mandiri yang bekerja sebagai staf administrasi di kantor pemerintah yang sering bekerja sama dengan kepolisian. Namun, beberapa bulan terakhir, Rani berubah. Pulang makin larut, kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur proyek. Ponselnya selalu diam, bau parfum yang bukan miliknya menempel di jaket. Ada pula bisik-bisik rekan sesama polisi tentang seorang kombes yang kabarnya punya selera khusus, perempuan muda, terutama yang sudah bersuami. Dharma menahan perasaan. Sebagai polisi, ia tahu bagaimana menyelidiki orang. Tapi sebagai suami, ia remuk oleh prasangka yang pelan-pelan berubah jadi keyakinan. Agar tak dicurigai dan bisa mengamati langsung, Dharma mengambil cuti dan menyusun rencana nekat, menyamar sebagai tukang cilok. Ia memilih tempat mangkal di depan Hotel Aruna, tempat yang sering disebut-sebut sebagai lokasi kencan diam-diam oknum kombes tersebut. Dalam waktu seminggu, ia sudah lancar membuat cilok dan tampil total, topi lusuh, kaos oblong, wajah ditempeli kumis palsu, dan logat diubah. Ia bahkan menyewa kamar kecil dekat situ untuk menyimpan peralatan dan menyusun dokumen-dokumen pengamatan. Hari-hari dilalui dengan sabar. Ia merekam, memotret, menyapa para satpam hotel hingga akrab. Di hari keempat, sore pukul 17.47, sebuah mobil hitam masuk ke area parkir. Plat nomor dinas. Dari mobil itu turun Kombes Arif Wicaksana, pimpinannya sendiri. Lalu, dari pintu belakang hotel, turun Rani. Mereka berjalan berdampingan, tertawa kecil. Kombes itu memegang tangan Rani seakan tak ada dunia yang melihat.
Tapi dunia sedang merekam. Dari balik uap cilok gerobak Dharma. Dharma hampir tak bisa menahan emosi malam itu. Ia ingin mengamuk, menerjang, menghancurkan semuanya. Tapi ia tahu, ini bukan urusan pribadi semata. Ini adalah bukti bagaimana kekuasaan digunakan untuk menghancurkan kepercayaan, bahkan sesama anak buah. Malam-malam berikutnya, ia terus mengamati dan mengumpulkan bukti, percakapan lewat ponsel yang ia sadap lewat perangkat mini, foto-foto di kamar hotel, rekaman suara Rani memanggil sang kombes dengan sayang. Semua ia dokumentasikan. Di sisi lain, hatinya digerus dua sisi tajam. Harga diri sebagai suami yang dikhianati dan sebagai polisi yang harus memilih antara sistem atau kebenaran. Saat semua bukti lengkap, Dharma mencoba jalur resmi. Ia kirimkan laporan ke bagian pengawasan internal. Tapi ia tak bodoh. Ia tahu laporan itu bisa saja hilang di meja atasan. Maka, ia siapkan jalur kedua. Ia menghubungi seorang jurnalis muda dari media lokal, Laras, yang terkenal dengan berita-berita tajam soal korupsi dan penyelewengan aparat. Laras sempat tidak percaya, sampai Dharma menunjukkan video dan rekaman asli. Dalam waktu 3 hari, berita itu meledak. Kombes tertangkap selingkuh dengan istri anak buahnya sendiri. Begitu judul utama. Foto-foto dan rekaman tersebar luas. Nama Kombes Arif hancur. Ia dinonaktifkan, diperiksa, bahkan terancam pidana karena penyalahgunaan wewenang. Rani mencoba menghubungi Dharma, tapi ia tak menjawab. Saat akhirnya bertemu, Rani hanya bisa menangis. Ia mengaku kesepian, merasa Dharma terlalu sibuk. Tapi Dharma tahu, itu hanya alasan. Cinta yang dibayar dengan pengkhianatan tak bisa ditebus dengan air mata. Setelah kasus itu mencuat, Dharma tak langsung kembali berdinas. Ia tetap berdiri di balik gerobak cilok, bukan karena ingin berjualan, tapi karena itu tempat ia menemukan kebenaran. Orang-orang mulai mengenalnya. Banyak yang membeli cilok sambil bertanya, beneran Bapak yang bongkar itu semua? Dharma hanya tersenyum. Kadang kebenaran datang dari tempat paling sederhana, seperti gerobak cilok.